Bapak Ibu Guru, anak-anak yang dikasihi, dasar itulah putusan adalah sakramen kemandian dan krisma. Gereja adalah kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita yang percaya kepada Tuhan. Kita juga telah menerima sakramen krisma dari tangan Bapak Uskup yang mengatasnamai gereja, mengutus kita ke dalam dunia. Ya, akan tetapi kita juga menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, sehingga terkadang gagal dalam usaha mendukung dan memajukan pendidikan negara. Marilah kita menyesali segala kekurangan dan di hadapan Tuhan dan sesama kita mohon ampun. Saya mengaku Yang Maha Kuasa dan berasa saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pakaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada semua orang bahagia, kepada Maria Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya kepada Allah Tuhan kita. semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus untuk mengajar dan mengajarkan kabar sukacita ini kepada kami. Dialah guru ilahi. Semoga kami menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjadi utusan gerejanya dan usaha untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di sekolah kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan selalu beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pelajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desak. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang baik. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus dan Bunda Maria, dalam proses pendidikan diri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dan dari saat ke saat, kita perlu belajar dari Rasul Yesus. Yesus dikenal sebagai murid yang sangat dekat dan dikasihi Tuhan Yesus. Tapi pernahkah dalam usaha membela diri dalam kebersamaan yang di hadapan Tuhan Yesus? Karena Petrus telah menyangkal dirinya sebanyak 3 kali. Penyangkalan yang pertama dilakukan Petrus ini bisa disamakan dengan perjalanan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Pasti kita juga pernah mengalami seperti itu. Kita juga seperti Petrus menyangkal diri, dan juga seperti Petrus menjual saudara-saudari dan teman-teman. Yang membedakan adalah Petrus segera mengambil kesalahannya dan bertobat. Maka ini adalah Petrus dengan apa yang dikatakan itu kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal dirimu 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sedangkan Yudas Iskariot tidak sampai akhirnya, ia harus mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yaitu bunuh diri setelah dia menjual Tuhan Yesus. Setelah sadar akan kesalahannya karena telah menyangkalnya kepada 3 kali, pula menjadi tugas pendidikan gereja, yaitu menjadikan kita semua. Gereja adalah kita yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan diberi kuasa untuk menjalankan 3 tugas Kristus, yaitu menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi imam. Pendidikan di sekolah bukan sekedar mengasah otak, lebih dari itu adalah mencerdaskan, menguasakan kesempurnaan akal budi generasi muda kita agar generasi muda kita menjadi lebih sempurna, bermartabat dan mulia dalam berpikir, mengerti dan bertindak bijaksana. Untuk itu, sesuai harapan gereja dan pemerintah, pendidikan di sekolah harusnya menjadi tanggung jawab kita semua, baik secara material maupun moral. Dan bagi kita anggota gereja secara khusus, kita mengambilnya sebagai bagian dari tugas pendidikan. Amin. Yang terkasih, setelah kita disedarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita mengambil iman kepercayaan kita kepada Allah Tunggal dengan menggarapkan pada Tuhan. Aku percaya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang
Dalam puji Allah Bapa, dalam Maria penuh rahmat dan berkah, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Dalam guna Putra, dalam Maria penuh rahmat Tuhan bersama, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Dalam belajar kasih Roh Kudus, dalam Maria penuh rahmat Tuhan bersama, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Sunyi terpencil, tampaklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan. Mohon menjadikanlah kami keluarga yang rendah hati dan rela berkorban agar kami sanggup melaksanakan tugas gereja dalam bidang pendidikan. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi titipkan guru dan pengajar kami yang hidup dan berkuasa hingga sepanjang masa. Mendengarkan pengumuman pertama, petugas minggu depan, pemimpin doa ini. Iya. Jadi dengan teman-teman untuk keluarga kita masing-masing, usaha pekerjaan kita tidak harapan kemudian kita menunggu pendidikan di sekolah ini serta keluarga kita tentang nilai kehidupan. Semoga Tuhan berkati kita. Semua kita sekalian seluruh anggota keluarga usaha dan pekerjaan kita harapan